Oke teman-teman, di video kali ini yaitu membahas historinya Zik dan yang berkaitannya mungkin proyek yang ditulis menggunakan Zik. Ini ada repo Zik yaitu https github di ziklang dan /zik yang merupakan repository ofisialnya yang dilakukan oleh tim Andre Kelly dan Zik Software Foundation-nya, yang sebagian besar memang ditulis menggunakan Zik, namun sebagian besar lagi kena menggunakan bahasa yang lain karena permasalahan Zik ini masih tahap pengembangan yang belum memiliki versi major, sehingga Zik ini masih bergantung dengan bahasa yang lain. Dan jikalau JavaScript ini ada dokumentasinya. Dan yang kedua adalah repo Andre Kelly dengan username Andre WRK. Ini dia. Ini ada proyeknya, merupakan proyeknya sendiri Andre Kelly. Dan ini contoh dia mencoba membuat OS sendiri menggunakan Zik. Ini dia. Walaupun tidak terlalu begitu bagus mungkin. Ini 100% menggunakan Zik. Mari kita lihat coba contoh kodenya. Ada juga menggunakan beberapa kode assembly, walaupun nggak terlalu banyak. Enggak. Oke, coba kode linker ID-nya. Ini dia kode assembly-nya, tapi nggak nampak. Dia tulis. Dan yaitu historinya. Ziklang dibuat pada tahun 2015 dan Zik di launching pertama kali pada tanggal 8 Februari 2016, yaitu masih memiliki versi 0.1.1 yang hanya masih kompatibel dengan Windows, belum dengan Linux, macOS dan FreeBSD. Namun pada update yang saat ini yaitu 0.15.2 sudah kompatibel di banyak OS yang populer seperti Windows, Linux, macOS dan FreeBSD dan keluarganya BSD atau keluarga Unix. Zik mulai dikenal pada Oktober 2017 karena filosofinya yaitu memberikan kebebasan kepada user apa yang diinginkan dari user, yaitu misalnya dari memori alokatornya, memori manajemennya, pengelolaannya, apa yang diinginkan user itu yang ditampilkan, tiada yang disembunyikan oleh Zik. Tidak menggunakan garis collector juga termasuk. Alasan terciptanya Zik yaitu Andre Kelly itu sangat frustasi dengan C, karena C itu memiliki satu hal yang sangat dibenci dengan Zik, yang sangat dibenci oleh Andre Kelly, yaitu hidden controlnya. Sebagian kode-kode yang ditulis olehnya dikelola oleh C itu sendiri. Namun kali ini tidak gua tulis menggunakan C, namun gua tulis menggunakan Python. Ini contohnya, yaitu dengan variable value dengan nilai integer 19. Variable ini dan nilai ini bukan dikontrol oleh kita, namun dikontrol oleh garbage collectornya oleh Python, sehingga memiliki satu hal, yaitu hidden control. Berbeda halnya dengan Zik yang harus secara eksplisit apa yang diinginkan oleh user. Contoh, const value nilainya apa? Integer 32 bit, integer 64 bit atau sebagainya. Harus dijelaskan apa yang diinginkan oleh user secara eksplisit, baru ditampilkan nilainya, yaitu 19. Ini yang membedakan Zik dengan bahasa yang lain. Zik memberikan kebebasan pada user, memori apa, seberapa yang dikeluarkan, apa yang diinginkan itu
yang dilakukan oleh Zik berbeda dengan halnya bahasa lain yang memiliki garbage collector, yaitu sebagian besar kodenya dikelola oleh tooling mereka, yaitu toolingnya mereka itu sendiri. Dan yang kedua, memory leak. Pada kode C, pada penulisan function ini wajib ditulis karena ini akan mengelola sebagian besar perintah dan variabel yang dijalankan. Terkadang user C lupa dengan penulisan ini. Berbeda halnya dengan Zik yang sudah include dengan toolchain-nya sendiri. Pasti ada yang ditanyakan, jikalau variabel atau beberapa fungsi yang tidak digunakan, akan ada indikator errornya. Mengapa ini tidak digunakan? Mengapa ini tidak ditampilkan? Mengapa tidak diisi? Mengapa tidak dimasukkan nilainya? Sehingga akan dipertanyakan oleh toolchain-nya Zik itu sendiri. Sehingga Zik ini memberikan kemudahan pada user di mana kendala errornya. Yang ketiga yaitu motivasi. Zik ini tercipta dengan dua motivasi. Yang pertama, motivasi C. C memberikan fleksibilitas dan kemampuan yang sangat cepat. Dan motivasi yang satu lagi yaitu motivasi dengan Rust. Rust memberikan keamanan safety yang sangat baik. Namun, C ini tidak memberikan keamanan seperti Rust dan Rust tidak memberikan fleksibilitas seperti C. Lalu terciptalah Zik yang memberikan kecepatan seperti C namun memberikan keamanan dengan fitur yaitu allocator yang akan kita temui di pembelajaran selanjutnya. Ini adalah contoh kode Zik dengan menggunakan const std import library umumnya, dan ini contoh code C-lang-nya yang memanggil library-nya sehingga hanya menampilkan hello world. Ini contoh hello world-nya saja. Contoh proyek Zik yaitu River VM. River VM ini adalah window manager untuk Linux menggunakan kompositor Wayland, bukan menggunakan kompositor X11. Namun filosofinya, kalau tidak salah filosofinya mirip seperti BSPWM, yaitu memberikan kebebasan kepada user apa yang diinginkan dengan menggunakan perintah shell. Ini adalah repo resminya, https GitHub River VM dan River. Ini adalah full Zik walaupun hanya 92%. Python untuk mengelola mungkin ada beberapa yang hal tidak bisa dilakukan Zik, mungkin adalah OOP-nya, dan shell untuk mengelola pendekatan pada Linux, dan C untuk menggunakan beberapa kode untuk mendekati sistem. Yang kedua adalah Tiger Beetle. Tiger Beetle adalah database finansial yang ditulis menggunakan sebagian besar menggunakan Zik, karena Zik ini memberikan yang disebut yang telah gua sebut sebelumnya, yaitu memberikan kebebasan user apa yang diinginkan user. Ini adalah Tiger, ini adalah reponya. 79% menggunakan Zik, dan Rust ya jelas Rust karena memerlukan keamanan untuk database keuangan, itu hal yang wajar. Python mungkin untuk mengelola logikanya lebih cepat. Dan ini adalah website resminya yang dikatakan adalah 940 kali lebih cepat untuk database transaction finansialnya. Dan yang ketiga yaitu Ghostly Terminal. Ghostly Terminal adalah terminal yang cukup banyak memiliki fitur. Bahkan fitur Tmax yang terpisah dengan terminal utama sudah include dengan
ghost ini dan memiliki banyak warna sekitar 256 kalau tidak salah. Ini adalah repo resminya. Ini dia. 79% ditulis menggunakan Zik. Dan ini adalah website ofisialnya, cara downloadnya, dan dokumentasinya. Walaupun masih tahap pengembangan karena ya wajar. Zik juga lagi tahap pengembangan. Dan yang kedua yaitu blockchain. Oke, ini blockchain yang ditulis menggunakan Zik oleh user lead dev. Nah, ini dia Zik dan C. Ya wajar, Zik saat ini yang sebelumnya yaitu menggunakan Zik versi 13 di bagian library untuk kriptonya dan HTTP-nya belum stabil sehingga ya wajar menggunakan C untuk mengelolanya. Ini menyebutkan bahwasannya dia sangat lebih cepat, 19,81 million entry dapat absurd per second, 20,19 million entry dapat menghasilkan per second, dapat query dapat menghasilkan dan menghapus per second. Dan yang proyek terakhir yaitu Boon. Boon merupakan runtime JavaScript yang sangat cukup cepat dibandingkan runtime lain. Di perbandingan Bundler, Boon memiliki kecepatan 269,1 milisecond dan di perbandingan Express yaitu 59,026, di perbandingan Postgres 28,571 dan di perbandingan WebSocket 2,536,227. Ini batch yang ditampilkannya. Ini reponya sih. Oke, udah itu aja. Mungkin di pembahasan ini udah cukup karena kita hanya menjelaskan historinya dan beberapa project yang diciptakan menggunakan kode Zik. Mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa tanyakan saja. Kalau bisa gua jawab ya gua jawab, kalau nggak bisa mungkin gua cari dulu. Mungkin sekian dari saya. See you next time. Goodbye.